pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membayar kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh, sungguh kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi tiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatan. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan. Hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, sekarang katakan seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari ini kami dapat bersekutu dan memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi Engkau mengenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau membangkitkan kami. Engkau selalu memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Lewat persekutuan kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Oh, dulu. Pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Shalom Pak Janu. Siapa yang dengerin radio ini? Ya, salam yang di radio. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini?
Pak Teddy mau sharing? Baik. Dan, oke, kita masuk bab yang baru ya. Oh, kenapa saya bingung? Nah, oke, visi pekerjaan Tuhan bagian 1 ya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Apa? Ya, Yohanes bekerja. Oh ya, arti dulu ini ya, visi ya. Visi pekerjaan Tuhan berarti yang akan dicapai oleh pekerjaan Tuhan. Di dalam visi itu kan biasanya kan ada beberapa ini ya. Ingat kita dulu kalau kita berbicara mengenai visi ya. Kerja kita dulu kan selalu mengandalkan visi kita tahun ini apa. Itu yang akan itu kan. Nah, itu terus yang dikotbahkan sampai ingat. Gitu kan. Itu yang diperkatakan. Gitu. Didoakan lagi. Ya. Baik. Jadi, visi pekerjaan Tuhan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pekerjaan Tuhan. Atau di sana termasuk uh, akan diterangkan gitu. Apa dan bagaimana visi itu gitu. Ya. Kita tahu saudara pekerjaan Tuhan itu di dalam diri kita. Kita ini objek ya. Kita objek daripada pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu melalui firman gitu ya. Jadi pekerjaan Tuhan di akhir zaman bukan lagi melalui tanda dan mujizat gitu ya. Artinya bukan menekankan tanda dan mujizat ya. Bukan menekankan tentang hal-hal supranatural gitu. Jadi di masa sekarang itu, di masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara harus membuat ini ya. Kita itu sedang hidup di zaman di mana Tuhan sudah datang. Jadi kita tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan seperti orang-orang yang lalu gitu. Seperti kita dulu. Nah, tapi saudara jangan mengatakan jangan misalnya saudara menjadi ragu gitu. Kalau Tuhan sudah datang, bagaimana Tuhan itu? Itu bukan pertanyaan gitu. Itu nggak perlu ditanyakan gitu. Karena kedatangan Tuhan itu memang seperti dikatakan gitu, sama sebetulnya ketika kita itu percaya Tuhan sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Itu kan kita bukan ada lagi di zaman itu dulu kan. Tapi berita itu sampai kemana-mana gitu. Sampai orang-orang tidak tahu kalau Tuhan itu terus bekerja gitu loh. Jadi firman yang dipegang oleh orang Kristen itu, jadi Kristus itu terus tinggal di sorga. Entah di mana sorganya gitu. Pokoknya Kristus itu harus tinggal di sorga. Sampai pemulihan segala sesuatu. Sampai kapan pemulihannya gitu. Iya kan? Teruslah dia di sana. Jadi tentu saudara kalau kita mau ini ya. Berarti kan perkataan atau firman yang lama itu. Berarti kan kalau itu dipegang terus. Tertinggallah orang di situ kan. Kan itu kan. Sederhananya kan begitu. Saudara. Nah, tapi berikutnya kita yang sudah ada di sini. Kalau orang, oke lah mereka masih menantikan Tuhan datang kedua kali. Tapi kalau kita ini, saudara, yang sudah mendengarkan firman berulang-ulang, gitu, Tuhan sudah datang.
kita sama aja dengan orang-orang. Cara hidup kita masih tetap apa namanya bersusah payah gitu kan. Hati kita masih ada di bagaimana supaya kita survive. Kira-kira saudara itu menyedihkan nggak bagi kita? Kalau hati kita sama aja kayak dulu gitu, itu kan sungguh sangat tragis kan. Kalau mereka yang belum menerima, oke lah gitu kan sama gitu. Tapi kita kok malah kita kurang hidup gitu. Nah, simpan pertanyaan itu ya. Renungkan gitu. Atau ketika saudara mendengarkan itu, jantung saudara berdegup enggak? Kalau enggak berdegup, gitu, berarti belum mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kalau berdegup, kalau misalnya saudara bilang, iya juga ya. Nah, kok kok saya sama aja bahkan uh, tidak lebih tertarik gitu kepada firman Tuhan yang Tuhan ucapkan setiap hari gitu. Harusnya kan lebih bergairah ya setiap hari. Saudara, apapun yang kita persekutukan, Tuhan ada di sana. Jadi yang Tuhan ucapkan sekarang itu tergantung kepada setiap perkataan ini, setiap firman ini. Inilah kehidupan kita sekarang. Walaupun firman ini sudah 30 tahun yang lalu, tapi firman ini jauh lebih baru daripada apa yang diucapkan ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahkan ada yang lebih daripada 2000 tahun yang lalu kan. Ada yang sudah 3000 tahun yang lalu atau 3500 tahun yang lalu. Nah, jadi saudara, eh, ini zaman firman, saudara. Bukan lagi tanda dan mujizat, bukan lagi hal supranatural ketika kita menerima dulu misalnya pencurahan Roh Kudus. Gitu. Kita itu tidak menerima Roh Kudus atau berbahasa roh bukan tanda kita menerima Roh Kudus gitu. Bukan itu satu-satunya tanda gitu. Justru ketika kita dicerahkan setiap hari, ketika kita diinsafkan akan segala pelanggaran kita, ketika kita itu semakin hati-hati dalam hidup kita, dalam perkataan kita, itulah tandanya Roh Kudus ada di dalam kita dan bekerja di dalam kita. Justru orang-orang yang meninggi-ninggikan bahasa roh gitu, atau meninggi-ninggikan penglihatan gitu, karunia-karunia roh, justru itu lebih mudah disesatkan, saudara. Ya kan? Karena mereka latah. Ketika misalnya kalau lu takut gitu kan, tiba-tiba syikara misalnya. Berarti kan itu kalau kita ingat sekarang gitu kan, betapa bodohnya dulu. Tapi dulu kita saudara, oh, sampai sekarang kan orang bertahun-tahun tetap seperti itu. Bahkan bukan hanya ini saudara, bukan hanya orang yang masih baru, pendeta-pendeta besar pun masih apa latah dengan itu semua. Seolah-olah kalau dia tidak mengucapkan kata-kata bahasa yang aneh itu, kalau dia tidak lagi mengucapkan itu seolah-olah sudah mendukakan Roh Kudus gitu. Sudah menghujat Roh Kudus itu kan satu salah kaprah yang sangat luar biasa. Padahal dulu saudara harusnya bahasa roh itu apa? Itu sesuatu yang sifatnya pribadi gitu.
akan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti kan itu di rahasia, di tempat rahasia seharusnya. Tapi orang zaman berikutnya membuat itu menjadi sesuatu yang ditunjukkan kepada orang. Gitu ya. Jadi sekarang ini saudara, ketika dari judulnya ini saudara, visi pekerjaan bagian 1. Kalau kemarin kan pekerjaan Tuhan dan jalan masuk. Kalau sekarang visi atau tujuan daripada pekerjaan Tuhan itu, yang ingin diraih, yang ingin dicapai oleh pekerjaan Tuhan itu. Jadi saudara, kita ini benar-benar belajar. Jadi kalau dulu guru kita itu uh, pernah mengatakan kepada kita gitu kan, bahwa uh, kita itu akan diajar oleh Tuhan gitu. Atau sekolah di pohon kehidupan. Ingat nggak dulu? Kan sekolah dunia ini kan sekolah pohon pengetahuan yang baik dan jahat gitu. Dia bilang cukup saja sampai di SMA saja. Tapi tentu saudara, orang tidak akan menerima itu gitu. Nah, tapi sekarang kita tidak perlu takut saudara dengan dunia ini. Gitu kan? Karena untuk membebaskan kita, Tuhan tidak pakai Taurat lagi. Tuhan tidak memaksa kita harus sempurna untuk melakukan Taurat. Tuhan tidak mengatakan lagi kepada kita, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi, atau ahli Taurat, atau orang Farisi, kamu gak berkenan bagiku. Tidak itu lagi. Sekarang dia mengucapkan firman yang baru. Apa itu? Aku tidak menginginkan kamu itu 10%, 20%. Justru yang paling sedikit, 0, sekian persen. Itu sudah cukup bagiku. Gitu. Dia mengucapkan firman. Bagaimana tidak ada manusia yang pernah bisa menghibur Tuhan. Dia mengucapkan, apakah kamu tidak mau bekerja sama dengan Tuhan? Semua perkataan-perkataan itu mesti saudara ingat. Saudara. Bila perlu, saudara hafalkan. Karena kita sedang memasuki zaman firman. Kalau dulu saudara ya, kita itu kan suka memperkatakan gitu kan. Ketika kita perkatakan kan maka jadi gitu kan. Kalau saya kan sangat nyata saudara, ketika hal-hal yang luar biasa terjadi dalam pelayanan saya, itu kan sangat nyata. Padahal saudara, saya itu hanya pegang firman yang lama. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Mana-mana saya pergi bawa itu saudara. Itu saja ayat yang saya pegang. Iya, saya selalu ngomong sama. Tidak peduli saudara, dia itu muslim atau siapapun itu, saya sangat yakin. Itulah keyakinan saya. Saya hanya pegang itu karena saya, gimana saya mau memulai saudara? Gimana caranya saudara hidup bisa makan, bisa menghidupi keluarga, anak istri gitu ya. Dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Gimana caranya? Iya, itu benar-benar saudara. Ketika pertama kali dia bilang, saya itu full timer lah. Pada waktu itu kan, alangkah uh, keras kepalanya saya kan. Dari sejak awal pembentukan gereja ini. Saya tidak mau sentuh. Ya kan?
Ketika Tuhan suruh pun sudah full timer, saya tidak. Ini sudah. Saya hanya berkata sama Tuhan, gimana caranya? Bahkan saya kerja pun, saya seperti ini. Apalagi kalau saya tidak kerja. Gitu. Tapi lihatlah. Gitu. Semua kan Tuhan cukupkan. Gitu. Bagaimana saya bisa mentaati dia ketika mengatakan, ketika Tuhan katakan kamu harus hidup di mana kamu bekerja. Gitu. Nah, itu bagi saya itu ajaib sekali. Saudara. Sampai dengan hari ini. Nah, tapi kan sekarang kita dapat firman yang baru, saudara. Oh, saudara, ini satu berkat yang luar biasa loh bagi kita. Sampai hari ini, saudara. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kadang saya merasa gitu ya. Ya, itulah perasaan saya. Tapi ternyata, saudara, ternyata perasaan saya itu, ternyata itu itulah perasaan Tuhan. Jadi ketika saudara kita mendengarkan firman yang kemarin itu ya tentang tidak ada yang menghibur Tuhan gitu. Maksudnya itu perasaan dia yang sedang mengucapkan itu adalah perasaan manusia pada waktu itu. Dan memang kalau kita uh, kembali kepada bagaimana perasaan kita terhadap Tuhan, memang seperti itu. Cobalah setiap hari. Kita bilang Tuhan itu ada. Tapi kenapa kita terus takut? Kalau kita kehilangan pekerjaan. Kalau kita nggak punya uang. Padahal Tuhan tinggal dalam kita. Katanya Tuhan itu kaya. Berarti kan nggak betul saudara kita itu percaya sama Tuhan. Sebetulnya kan sederhananya begitu. Ketika kita dalam bahaya, kita takut. Kita tertuduh dengan kesalahan kita. Ya kan? Kita tidak mau pada saat kita keadaan tertuduh itu, kita tidak ingat firman Tuhan. Harusnya kan kalau kita ingat firman Tuhan, loh, gak mungkin dong Tuhan tuduh saya. Orang dia yang berfirman kok saya rusak gitu. Berarti dengan keadaan ini kan Tuhan sedang tunjukkan sama saya. Memang saya salah. Memang saya rusak. Ngapain saya tertuduh? Tuhan tidak menghendaki saya binasa kok. Berarti apa? Kalau gitu, kenapa aku nggak balik sama Tuhan aja? Dimanapun kan Tuhan ada. Di tempat bahaya sekalipun kan Tuhan ada. Kenapa aku nggak balik sama Tuhan aja? Hari ini juga. Kenapa aku nggak menenangkan hati nuraniku di hadapan Tuhan? Iya kan? Kalau kita ingat firman seperti itu, saudara. Kalau ada firman yang tinggal, maka kita akan tenang. Sekalipun, saudara, orang itu ada di penjara waktu itu, saudara ini dikejar-kejar, gitu, saudara. Jadi, ketika dikatakan kan orang-orang yang mendengarkan firman ini, yang memberitakan Injil ini kan mereka itu kan seolah-olah gini loh, bisa menyalahkan firman Tuhan itu yang diucapkan oleh orang ini. Kan karena memberitakan firman yang baru inilah mereka dipenjara, mereka diserang oleh gereja-gereja, saudara. Ya, oleh karena semua keadaan itulah maka keluar semua firman ini, saudara. Bahkan dikatakan mau disalibkan lagi itu loh, saudara. Dengan kejam. Dia kayak disesat lagi gitu.
Yang disesat itu adalah orang-orang ini, saudara. Tapi saudara, bagaimana mereka, saudara, ada di penjara itu? Mereka berusaha, saudara, saling mengirimkan dengan berbagai macam cara. Ketika mereka mengirimkan makanan ke penjara, mereka usahakan menuliskan tadi mana. Dan ketika saudara mereka buka lipatan baju, di sana dijahit, saudara, firman Tuhan itu. Ketika mereka buka, senang sekali. Kayak mendapatkan kebebasan. Gitu. Hati mereka teguh. Tapi kita, saudara, coba saudara. Saudara kita ini sedang menikmati hasil daripada pengorbanan mereka, saudara. Iya. Bagaimana kita membalas pengorbanan mereka ini, saudara? Dengan kita menghidupi dan mencintai firman. Saudara. Ini zaman firman. Inilah nanti kehidupan kita. Kehidupan manusia yang akan datang adalah dengan mentaati firman ini. Dengan menghidupinya. Oh, sekarang bukan zaman gini lagi, saudara. Oh, Tuhan akan tunjukkan. Bukan zamannya kita menanti-nantikan mujizat. Bukan. Tetapi bukan berarti mujizat itu tidak ada. Kita mengalami hidup setiap hari. Kita mengalami Tuhan. Kita mengalami mujizat yang luar biasa. Setiap hari. Justru dengan tidak khawatir, kita itu menarik berkat. Nggak perlu dengan kita mendoakan, oh aku tarik berkat. Nggak perlu. Itu menghabiskan energi. Justru jagalah dirimu untuk tidak khawatir. Jaga terus tenang, sukacita, tidak takut, gitu. Semangat. Gitu. Kalau saya dalam keadaan lemah gitu, cepat duduk, sujud gitu. Sampai hatimu tenang. Sampai engkau mendapatkan kehidupan yang baru. Gitu. Desak. Paksakan dirimu untuk sujud. Gitu. Ya. Walaupun hanya beberapa menit lah. Pasti pegal kaki. Iya. Itulah kebodohan saya terus, saudara. Saya seperti orang bodoh, saudara. Saya nggak tahu apa yang mau saya lakukan. Saya nggak tahu kapan akan Tuhan utus saya. Gitu. Saya lakonin saudara tiap hari bersama dengan saudara. Tapi dalam hati saya sudah ada hal-hal yang luar biasa hidup setiap hari. Iya. Setiap hari rasanya menjadi segar. Apalagi saudara kalau sudah berbicara firman kepada saya. Hidup bergairah. Itu sudah segala ketakutan-ketakutan yang datang menyerang silih berganti. Gitu. Kadang melalui mimpi. Kadang melalui berita yang didengar gitu. Oh itu nggak mempan lagi saudara. Karena apa saudara? Diam-diam. Firman yang tadinya masih benih. Sudah mulai mengeluarkan akar. Bahkan mulai mengeluarkan batang. Dan mulai tumbuh ke atas. Akarnya mulai mencengkram kuat. Dan tanah yang tadinya masih berbatu-batu sudah dibersihkan oleh Tuhan dengan firman. Tadinya masih ada gerundul-gerundul, saudara. Tahu gerundul-gerundul, saudara. Sumut-sumut, saudara. Iya. Dengan menyerah di hadapan Tuhan, gitu. Mulai merasakan, saudara. Tanah itu disiram setiap hari oleh firman.
oleh kehidupan yang dialirkan oleh Tuhan dari tangannya. Ya, kadang saudara kalau saya pandang ke langit, kalau misalnya ada lukisan atau backgroundnya isi worship kita gitu. Nah, kadang-kadang ada situ kan gunung gitu kan, lalu ada pelangi gitu. Tahukah saudara apa yang saya renungkan? Saya merenungkan Tuhan ada di sini. Saya merenungkan saya itu ada di dalam Tuhan, makhluk yang kecil ini. Saya membayangkan Tuhan memenuhi segala sesuatu. Saya bisa tenang sekali, saudara. Iya, hanya dengan melihat background itu, saudara. Saya seperti melihat Tuhan. Kalau saya berbicara dengan orang, misalnya saya sharing gitu. Misalnya saya sharing dengan Pak Twin, nggak tahu kok cukup lama. Bukan saudara, apa yang saya renungkan? Saya seperti sharing dengan Tuhan. Iya, walaupun mungkin Pak Twin mungkin diberkati juga dengan sharingnya saya. Tapi nanti setelah itu, saudara, saya itu bisa membayangkan kayak ini loh, kayak apa yang dialami oleh orang itu, kayak itu yang dialami oleh Tuhan. Iya. Jadi saya benar-benar tidak merasa diri saya itu lebih baik dari waktu itu. Kalau misalnya kemarin saya sharing dengan karena Michelle minta tolong supaya buatkan kamar untuk ini ya, hanya buat sekat gitu ya. Punya waktu nggak dia bilang hari itu yang lalu. Oh bisa gitu. Lalu situlah saya kesempatan ini berinteraksi dengan mereka gitu ya, dengan adik saya ya, Pak Michelle. Hanya dengan cerita masalah uh, saya coba cari topik gitu ya. Man, cerita tentang itu meditasi dan putar itu sudah. Di situ saudara saya bisa ini saudara, bisa dari apa yang dia katakan itu. Iya, ya benar juga. Ketika saya tanya, uh, gimana matinya itu dek? Menurutmu? Kayaknya dia kecapean. Tapi kan dia bilang ini apa? Dia karena melayani. Ya gimana lah bang? Orang sudah terikat kontrak. Saya langsung, iya juga. Kasihan sekali saudara lihat apa namanya keadaan seperti itu. Sekarang saudara orang itu kalau mulai kan kayak ingat-ingat mereka membuat mungkin acara-acara untuk mengenang dia setelah mati kan. Apa gunanya bagi dia? Mungkin si yang ikat kontrak dengan dia itu mungkin mungkin memberikan penghargaan. Tapi coba selama dia itu hidup, misalnya sudahlah, kamu jangan terlalu ini dengan kontrakmu. Istirahat. Bukankah itu kasih yang nyata? Coba lihat saudara. Kira-kira dengan nyanyi seperti itu, kira-kira untuk Tuhan, apakah Tuhan paksa itu dari dia? Bukankah dengan segala kesibukan itu, saudara, dia kehilangan persekutuannya dengan Tuhan. Dia tidak mendapatkan Tuhan. Tapi memang, saudara, hidup itu berlanjut terus. Dia mungkin mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Tapi di kehidupan yang akan datang, apakah itu akan berulang? Oh, saudara, kehidupannya nggak berhenti. Saya sudah bilang sama saudara, kehidupan kita yang sekarang, kita mengulangi kehidupan yang sebelum. Tapi sekarang, hari ini, kita yang sekarang bertanggung jawab. Apakah kehidupan yang sebelum kita akan tetap seperti itu? Atau berubah karena kita mendengarkan firman ini?
Bukan saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, Bapak saya itu dipulihkan saudara, melalui hidup saya. Ya, tanpa sadar Bapak saya yang hidup di dalam saya belajar duduk di kaki Tuhan ketika saya mengucapkan setiap perkataan. Karena saya melekatkan diri saya kepada Tuhan. Ketika saya, saudara, mulai dengan bebas mengatakan tentang anak laki-laki itu, saudara. Tahukah saudara? Semakin hari, saudara, kita itu mendengarkan perkataan-perkataan yang segar setiap hari. Bukan lagi karena saya. Kita ini manusia yang rusak. Kita mesti percaya kita ini manusia rusak. Karena dengan percaya itulah, maka kita itu akan tetap rendah hati mencari Tuhan. Karena dengan keadaan itulah kita semakin hati-hati. Kita semakin takut akan Tuhan. Seperti saya katakan sama saudara. Ketika misalnya saya sharing dengan adik saya, misalnya Pak Yabes, gitu, cerita. Ketika dia bilang sama saya, cobalah pergi, ajaklah dia ngomong. Saya bilang gembalanya mereka. Gitu kan. Itu saya saudara langsung, saudara. Karena saya pikir itu Tuhan. Iya, saya langsung lakukan. Gitu. Disitulah saudara kita itu bisa mengerti apa di kedatangan Tuhan. Iya, kita mesti menanti-nantikan. Jangan-jangan itu malaikat itu kan. Kalau Abraham kan dulu kayak gitu. Ketika dia santai di itunya kan. Di pondoknya itu kan. Dia santai kan sendiri merenungkan. Tiba-tiba dia ada lihat dari jauh gitu. Seperti musafir gitu. Karena perenungan dia akan Tuhan. Nilai. Karena pada waktu itu saudara, itu adalah zaman di mana penampakan Tuhan melalui malaikat. Jadi ketika ada orang yang aneh gitu, jadi kalau ada dalam musafir, jadi mereka itu harus berjaga-jaga. Jangan-jangan ini utusan Tuhan. Ternyata kan benar gitu. Nah, saudara, jadi ketika kita ini menghidupi firman ini, saudara, ketika kita mempersekutukan firman ini benar-benar akan menampakkan mukanya. Gitu. Disinilah kita akan melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Ketika kita melihat diri kita, ketika kita melihat diri saudara-saudara kita, ya. Ketika kita mengingat orang tua kita, ya. Disitulah kita mengingat betapa luar biasanya Tuhan hadir dalam hidup kita melalui orang tua kita. Nah, coba saudara kalau mama saya nggak ceritakan tentang bagaimana dia bernasar sama Tuhan. Bukankah ketika dia cerita itu saudara itu meneguhkan iman saya? Ketika bapak saya tanpa dulu saya sadari ketika dia ceritakan pengalamannya dibaptis. Bukankah itu saudara sekarang ketika saya ingat itu, bukankah itu telah membantu saya? Apalagi perkataan yang mengatakan tidak perlu, tidak harus anak-anak saya nanti menikah menghadapi itu. Bukankah perkataan itu sangat menolong saya? Ketika dia bilang,
Dia tidak perlu dipindahkan ke kuburan itu, saudara. Kuburan kami, saudara. Oh, siapapun yang bilang, saya bilang aja perkataan Bapak saya. Tapi tahukah saudara, perkataan itu seperti perkataan Tuhan. Makanya saudara, ketika kita ini jadi bukti daripada kita itu bersekutu dengan firman ini, benar persekutuan kita. Buktinya, ada masalah? Nggak ada masalah ya? Ada? Aman? Aman ya? Oke, baik. Dari mana tadi? Baik, mari kita coba baca ya. Yohanes bekerja selama 7 tahun untuk Yesus dan sudah membuka jalan ketika Yesus tiba. Sebelum ini, Injil Kerajaan Sorga yang diberitakan oleh Yohanes didengar di seluruh negeri, sehingga Injil tersebut menyebar ke seluruh Yudea, dan semua orang menyebutnya Nabi. Oke? Pada waktu itu, Raja Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi dia tidak berani, karena orang-orang sangat menghormati Yohanes, dan Herodes takut jika dia membunuh Yohanes, mereka akan memberontak terhadapnya. Ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes mulai diterima di kalangan orang biasa dan dia membuat orang-orang Yahudi menjadi orang percaya. Ya. Jadi pada waktu itu saudara, sebelum Yesus muncul, Yohanes tampil dulu. Buka jalan bagi dia. Oh, pada waktu itu memang Yohanes mengatakan, aku loh dia suara yang ini di padang gurun. Tiba-tiba aja saudara, karena kan dia kan nabi kan. Tiba-tiba aja dia ngomong gitu. Dia dia nggak merenung-renungkan itu nabi itu saudara. Dia itu langsung mendapatkan firman. Kalau zaman sekarang nggak seperti itu lagi. Jadi kalau nabi itu kan supranatural. Kalau zaman sekarang itu justru natural. Tapi lihatlah saudara, bagaimana walaupun Yohanes sangat supranatural, dia bisa hidup di apa namanya, di hutan gitu kan. Bayangkan saudara, gimana lah rasanya saudara? Makanannya madu dan belalang, saudara bayangkan. Saudara. Itu kan aneh gitu. Tapi dia bisa hidup supranatural. Tapi sekarang kita ini normal. Mana lebih baik, normal atau supranatural? Dulu saudara kalau ini pendua-pendua itu banyak yang aneh-aneh. Apalagi kalau sudah perang gitu. Tapi dulu kita sangat bangga sekali sih. Kita merasa lebih hebat. Tapi dengan sekarang ini sudah, kalau dengan kenormalan sekarang yang kita alami, kita kan nggak ketinggalan dengan hal-hal yang luar biasa itu kan. Seperti saya katakan, kan Tuhan menunjukkan betapa luar biasanya. Itu perlu juga. Supaya gini sudah, supaya kita yakin bahwa walaupun kita biasa, kita bukan tidak pernah mengalami hal supernatural. Kita sudah alami, ingatlah dulu. Iya. Jadi justru sekarang dengan normal itu sudah, hidup itu indah sekali. Iya. Bagaimana kita itu ketika misalnya orang tidak suka sama kita, eh, kita tidak marah lagi, kita tidak mengutuk orang lagi, berarti diam-diamkan firman itu bekerja. Gitu. Oh, dia gak sejalan dengan saya. Dia belum mengerti apa yang saya katakan.
ada. Iya, saudara. Ya, kalau orang anggap saya tidak berguna, ya memang saya tidak berguna kok. Tidak. Sudah. Nggak perlu membalas gitu. Nggak perlu mengucapkan firman misalnya, kamu akan diam saja, Tuhan akan bekerja. Wah, itu tentu balas juga, saudara. Justru itu kurang ajar ya. Kita diam, terus Tuhan bekerja untuk membalaskan sakit hati kita gitu. Itu justru lebih parah. Lebih baik harusnya kan kita itu yang apa namanya membalaskan gitu. Masa nyuruh Tuhan membalaskan? Kadang-kadang kan kita gitu kan. Kita diam bukan karena kita mengampuni orang itu, tapi kadang dalam hati kita, nanti kamu akan tahu sendiri. Kamu nggak tahu siapa yang sedang kamu hadapi gitu. Nah, itu kan berarti kan nggak benar ya. Tapi dulu kita nggak ngerti. Karena kita pikir itu firman. Memang iya firman. Tapi ada firman yang baru yang diucapkan oleh Tuhan. Justru dengan sekarang Tuhan mengucapkan rasa-rasanya, saudara, kita itu seperti apa ya? Ketika apalagi yang sebelumnya kita dengarkan firman itu, saudara, ada rasanya, masa sih Tuhan kayak gitu kalau ini gitu. Kita mau lawan, kita ingat lagi. Kita misalnya, tapi bukan aku kan Tuhan. Sama seperti murid-murid kan, ketika Tuhan bilang sama mereka, akan ada yang menyerahkan aku dari antara kamu. Katanya gitu. Mereka kan semua wajar lah mereka bilang, bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Tuhan. Ketika Petrus bilang dengan sombongnya itu, kalaupun kamu ke penjara, aku akan ke penjara. Memang betul saudara hatinya seperti itu, menyatu dengan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan kan bilang, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Waduh, itu saudara. Jadi membuat yang lain kan dengar juga kan. Makanya, waduh jangan-jangan aku pula nanti yang ini kata. Bukan aku kan, bukan aku kan. Kadang kan ketika kita dengarkan firman itu kan, kita kan bilang dalam hati kita bukan aku itu Tuhan. Tapi kalau kita katakan bukan aku, berarti kita itu membiarkan saudara yang kita pikir itu adalah dia. Berarti kita sedang menyerahkan mereka ke tangan iblis. Tapi kalau sikap kita benar, iya Tuhan, kami sudah berdosa. Iya Tuhan. Nah, disitulah tanpa sadar firman itu masuk ke dalam manusia. Gitu loh, gitu. Jadi kita itu jadi apa? Kayak pintu masuknya firman itu. Jadi ketika kita terima, ketika saya menerima, maka keluarga saya akan terima. Ayo, mau nggak mau, saudara. Ketika saya mengakui bahwa saya itu juga salah bersama dengan mereka. Disitulah saudara firman Tuhan itu mau tidak mau saudara akan mendesak keluarga besar kita. Siapapun yang terikat dengan kita, kita nggak tahu. Kan sudah dikatakan, kita nggak tahu udah berapa kali kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sebelumnya. Makanya saudara, kadang-kadang kan kita nggak tahu kenapa nasib seseorang itu jelek. Iya kan? Karena di masa yang lampau, orang itu atau nenek moyang dia atau yang keberapa gitu, melakukan, dia punya hutang yang harus dibayar. Siapa yang akan bayar? Dia juga melalui keturunannya. Sampai kapan? Sampai terbayar. Bagaimana caranya? Wah, itu di pelajaran yang lain ada. Jelas. Jadi semua yang kita dulu pelajari di masa guru kita, wah, itu ya kenyataan juga. Cuman sekarang lebih jelas lagi, saudara. Kenapa?
Tuhan sendiri yang datang, bukan lagi manusia. Guru kita seperti mempersiapkan jalan saja. Ada penggantinya. Yohanes adalah karena alasan inilah selama 7 tahun dia membuka jalan bagi Yesus. Sampai pada saat Yesus mulai melakukan pelayanannya. Jadi berarti kira-kira umur 23 tahun Yohanes gitu. Kan gitu kan selama 7 tahun. Barulah muncul Yesus gitu. 7 tahun dia persiapan. Aku loh soal. Barulah Yohanes ya Yesus memulai pekerjaan resminya. Ya, karena alasan inilah Yohanes adalah yang terbesar di antara semua nabi. Hanya setelah Yohanes dipenjara, barulah Yesus memulai pekerjaan resminya. Barulah setelah guru kita meninggal. Kira-kira kayak gitu. Barulah tuh. Kira-kira kayak gitu, saudara. Apa? Ya kan? Jadi nggak masalah siapa Yohanes itu, siapa guru kita. Nggak masalah siapa orang yang akan melaluinya. Tuhan datang, Tuhan berfirman. Nggak masalah. Nggak ada pentingnya orang ini. Walaupun perkataan itu tidak 100% benar. Tapi biarlah itu bagian Tuhan yang memberikan upah kepada orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan. Orang itu tidak butuh cari penghargaan dari Tuhan. Dia sudah sangat mengucap syukur kalau dia ini bisa jadi keledainya Tuhan. Bisa jadi mulutnya Tuhan. Dia sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Melalui mulutku ini kami mendengarkan suara. Iya. Itulah hati seperti itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang melaluinya Tuhan menyatakan dirinya. Iya. Firman itu terus menghajar orang ini. Nggak peduli siapa orang ini. Jadi mau orang itu bukan orang ini gitu. Orang itu, orang lain itu harus sama seperti bagaimana orang yang mendapatkan firman ini. Makanya dia itu mengatakan, saya hanya menyampaikan. Saya hanya melakukan tugas yang diamanatkan kepada saya. Nah, itulah orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Saudara mengerti, saudara ya? Jadi apapun yang saudara jalani dalam hidup saudara, ya, ada yang tidak menikah, ada yang menikah. Mau apapun yang kita jalani gitu, itu bukan masalah. Tapi apakah kita menerima Tuhan dengan nyata dalam hidup kita? Karena kan Tuhan akan ada di sana setiap hari.
Apakah kita membuat Tuhan itu bersuka cita setiap hari? Ketika kita murung, kita kesal dengan keadaan hidup ini. Gitu. Sampai kapan kekesalan? Masakan kita nggak sadar? Masakan kita masih kesal? Padahal Tuhan di dalam kita. Wah, itu kan nggak gimana, saudara. Berarti kan kita cuekin Tuhan dong kalau kayak gitu. Ketika keadaan kita lemah, kita nggak langsung datang sama Tuhan. Karena kan itu kan tidak nyaman bagi Tuhan, saudara. Hati kita yang jengkel sama orang lain. Kan nggak nyaman. Sementara Tuhan tinggal di dalam kita. Cepat-cepat, cepat-cepat. Kepada Tuhan. Nah, sebelum Yohanes, hanya setelah Yohanes di penjara, barulah Yesus memulai pekerjaan resminya. Kalau enggak, akan ada matahari kembar, saudara. Jadi kan orang, apa, rakyat akan bingung, umat akan bingung. Mana nih? Kan orang akan membuat perbandingan. Oh, Yohanes nggak buat mujizat, tapi Yesus buat mujizat. Gitu. Kan dulu kan kayak gitu kan. Yohanes dulu, oh, dia tidak pernah diundang makan gitu. Dia libas semua, saudara. Siapa yang berani undang dia makan, saudara? Lagian juga makanannya itu apa, saudara? Makanannya belalang gitu kan. Dia paling suka. Jadi kalau dia lihat belalang itu rasanya itu dia lagi khotbah gitu kan. Dia lihat belalang gitu. Tunggu kau nanti kan. Makanan kau tunggu. Jangan ganggu aku di sini kan. Istilahnya dia seperti lihat BPK, saudara, kalau dia lihat belalang, saudara. Bukan seperti orang-orang di zaman itu makan yang enak bagi mereka ini. Lain dia, saudara. Siapa yang berani ngundang dia? Masakan, saudara, mengundang dia. Disiapkan menu khusus gitu. Belalang bakar gitu. Belalang goreng gitu. Orang harus nangkapnya susah. Makanya, saudara, setelah dia di penjara, barulah Yesus muncul. Makanya Yesus kan dia diundang gitu loh. Makanya orang perbincangkan gitu loh. Apa ini? Kalau dulu saudara Yohanes, wow, dibabat habis semua. Tapi Yesus, saudara, bawa mana, saudara, memberikan makan. Tapi lihatlah, saudara, di ending ketika dia mau naik ke atas kayu salib, saudara, murid-muridnya bertengkar, ya kan? Tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Apakah itu nggak menjadikan hati Tuhan? Sampai hari ini kan kayak gitu kan, saudara. Murid-murid itu, wah, nggak peduli, saudara. Sudah ada gerejanya di situ, gereja temannya di situ, mau dibuat dia dengan berbagai macam cara, saudara. Wah, kalau ingat di zaman kita dulu, ketika keluar, waduh, keluar satu rombongan, wah, di sana ada orang-orang kaya, misalnya, yang nggak senang. Sampai hari ini terjadi begitu, tak terhentikan, iya kan? Buka gereja baru, buka ini, kayak gitu kan? Gimana coba? Jemaat yang kasihan. Sebelum Yohanes, sudah jam 6. Baik, bisa saja kita lanjutin. Haleluya. Mana ini? Baik, si Tuhan. Bisa kita lanjutkan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Biar kiranya sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.